Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk kenikmatan sehat. Dan kita bermohon mudah-mudahan kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita pergunakan sebaik mungkin untuk mengisi kehidupan kita di dunia menuju kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menerima segala amal baik kita dan melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup di dunia ini sangatlah cepat. Hidup di dunia tidak bisa dipergunakan untuk mainan. Hidup di dunia ini sudah selayaknya diisi dengan hal-hal yang positif yang membawa kebaikan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salah mempergunakan kehidupan di dunia hanya untuk main atau hanya untuk mengeruk kehidupan dunia saja tanpa mempersiapkan kehidupan akhirat, ini termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah mengerti dan paham salah satu dari surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa. Masa di sini adalah masa di mana kita hidup, ya, waktu-waktu di mana kita mempergunakannya. Masa, wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pada merugi. Bagaimana dikatakan manusia itu pada merugi? Ya, karena manusia diciptakan halua, lemah. Manusia ini kalah dengan hawa nafsunya. Manusia itu seringkali melanggar aturan-aturan syariat Allah, kalah dengan hawa nafsunya. Padahal di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada hal yang buruk. Dan manusia ini diciptakan dhaifah yaitu lemah. Maka seringkali dalam kehidupan manusia lebih mengandalkan atau lebih mengikuti hawa nafsunya daripada keimanannya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tentunya dengan sesungguh-sungguhnya. Bagaimana mereka ini beriman kepada Allah, lantas berusaha untuk menepati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang namanya amanu, beriman. Bukan sekedar amanu itu mengatakan dalam lisan, tidak, tapi amanu benar-benar menjaga. Apa yang menjadi kebaikan dia untuk di akhirat itu dilakukan, dan apa yang menyebabkan orang ini bahaya alias tersiksa besok di akhirat, maka itu ditinggalkan. Itu namanya amanu, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan yang berbuat kebaikan. Kebaikan ini bukan sekedar hanya ibadah mahdhah, ibadah yang seperti kita lakukan tadi, sholat subuh, zakat, puasa bulan Ramadan, haji, itu ibadah-ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya sunnah. Seperti kita misalnya zikir, mengadakan pengajian semacam demikian ini, ya. Atau mungkin kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan termasuk dari
ibadah yang dinilai sodako, karena sodako itu juga ibadah. Dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Nabi mengatakan bahwasanya senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah. Maka kalau kita senang bersenyum kepada sesama muslim itu dinilai ibadah ghairu mahdhah. Kapan waktunya? Tidak ditentukan. Setiap kita bertemu dengan sesama muslim, kita tersenyum untuk menyenangkan hati si muslim teman kita itu, maka itu termasuk ibadah yang dinilai oleh Allah SWT dan berpahala. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi. Dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebenaran. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Yang halal dikatakan halal, yang haram dikatakan haram. Ini termasuk suatu perkara yang berat. Kenapa? Karena di situ ada nilai nahi mungkarnya. Ya, mengatakan yang benar adalah benar, mengatakan yang haram adalah haram. Kalau mengatakan yang benar adalah benar, ini biasanya lebih dekat dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini lebih disenangi oleh masyarakat, ya, oleh tokoh-tokoh Islam. Ini amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu sebaiknya dilakukan dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka berdialog dengan yang terbaik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang sopan, yang familiar. Maka biasanya orang yang spesifiknya itu amar ma'ruf ini lebih banyak dicintai oleh masyarakat. Ya. Nah, tapi nahi mungkar itu yang hak tadi itu kan menyampaikan kebenaran dan melarang kemungkaran gitu, yang batil ya. Nah ini yang namanya melarang kebatilan, ini berat. Nahi mungkar itu harus dengan tegas. Nahi mungkar tidak boleh dengan pelan, tidak, bukan tempatnya nahi mungkar dengan pelan ya, tapi nahi mungkar itu dengan tegas. Maka Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka robahlah dengan tangan. Ya, dengan tangannya. Nah, dengan tangan ini kan berat ya. Contoh misalnya kalau kita punya anak masih kecil, kemudian bermain yang membahayakan, maka kita cubit. Ini termasuk adalah nahi mungkar dengan tangan. Nah, mungkin lebih naik lagi tatkala di pengajian ya. Kadang-kadang ada guru yang membawa rotan kecil itu ya untuk memukul. Nah, ini namanya merubah dengan tangan. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang yang punya kekuatan, karena dia mampu di situ, maka boleh menggunakan dengan tangan ya. Kita bicara agama, bukan berbicara hak asasi manusia. Ini hak asasi Tuhan ya, hak asasi Allah. Saya menyampaikan hak asasi Allah, bukan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia penuh dengan keterbatasan, dan itu bukan urusan akhirat. Hak asasi manusia hanyalah urusan dunia. Tapi kalau hak asasi Allah adalah urusan akhirat nanti yang masanya sangat lama ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan juga saling mengingatkan di dalam kesabaran. Bagaimana kesabaran itu? Ya, kesabaran di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam meninggalkan larangan Allah. Kalau tadi saya katakan di dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka hendaklah dengan lisannya. Dengan lisannya juga ini suatu hal yang berat. Kadang-kadang lisan ini lebih berat atau lebih tegas daripada senjata ya. Maka lisan ini perlu untuk dipergunakan yang baik-baik, untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Ini jangan, ini boleh, ini tidak boleh ya. Bagi orang yang mampu untuk menyampaikan dengan lisan, maka itu adalah suatu nahi mungkar yang sangat luar biasa. Lisan juga bil lisan wa bitulisan, kalau bahasa saya, baik itu dengan lisan maupun dengan bahasa tulisan. Ini kalau kita mampu untuk menyampaikan hal-hal yang baik di dalam keagamaan dan mencegah yang tidak boleh atau yang dilarang,
kalau kita tidak mampu dengan lisan dan kita adalah penulis, maka bolehlah menasihati atau memberikan ide-ide baik itu dalam amar ma'ruf maupun nahi mungkar dengan tulisan. Ini juga termasuk yang diperintahkan di dalam syariat. Fa'ilam yastati, tapi kalau tidak mampu fa biqalbi, minimal kita ingkar dengan hati. Nah, ingkar dengan hati itu tidak setuju, tidak sepakat. Ini namanya ingkar dengan hati, adalah perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah suatu hak yang perlu untuk senantiasa kita dengungkan di mata masyarakat atau di telinga kita umat Islam. Jangan takut mengatakan yang halal itu halal dan yang haram itu haram, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya warna hidup di dunia bagi seorang muslim. Ya, kita boleh bekerja untuk mencari rezeki yang halal, ini juga perintah dari agama. Tapi jangan lupa, kalau kita sudah bekerja atau mencari kehidupan dunia, jangan lupa mempersiapkan kehidupan akhirat, karena itu yang lebih abadi. Kalau kita hanya merebut kehidupan dunia ini, sangat sayang sekali. Kalau kita tidak peduli kehidupan akhirat, sangat sayang sekali, sangat rugi sekali. Kenapa? Kehidupan dunia apalagi zaman sekarang ini sudah luar biasa ya, termasuk akhir zaman. Di zaman Imam Syafi'i itu ya ratusan tahun sebelum kita ya, ratusan tahun. Ya barangkali kalau di dalam Islam generasinya itu antara generasi ke-3, ke-4, ke-5. Jadi sedangkan kita ini generasi keberapa ini? Ya, ini generasinya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, beliau mensifati tentang kehidupan dunia ini yang dikatakan sudah rusak oleh beliau. Di zaman itu kehidupan dunia sudah rusak. Kata beliau, wa ma hiya illa jifatun mustahilatun 'alaiha kilapun hammuhun najtidabuha. Ini kalau melihat kehidupan dunia, kata beliau, wa ma hiya, tidaklah dunia itu illa jifatun mustahilatun, kecuali ibarat bangkai yang sudah bau busuk, 'alaiha kilapun, yang di atas bangkai itu banyak anjing-anjing, hammuhun najtidabuha, yang senantiasa berebut untuk mendapatkan bangkai itu. Jadi digambarkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya dunia di masa beliau hidup itu sudah membangkai dan direbut oleh banyak anjing-anjing, yang memang makanan anjing itu kan bangkai ya, direbut. Kata beliau lanjutannya, kalau kalian atau kalau kita ya ingin berebut di situ, ingin memperebutkan dunia, maka kita juga akan dikeroyok oleh anjing-anjing yang ada di atas bangkai itu. Ini gambaran Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mohon maaf, bukan berarti kita mengatakan setiap orang bekerja itu adalah seperti hewan tadi, bukan. Tapi ini gambaran Imam Syafi'i bagaimana mensifati dunia ini. Kenapa? Dunia ini sudah hampir punah, dunia ini sudah hampir kiamat. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai mempergunakan kehidupan dunia, kan sayang. Kalau kita hanya bekerja tanpa memikirkan akhirat, ini sayang. Maka selayaknya kita yang bekerja di mana saja berada, maka di dalam kerja itu pertama kita niati mencari maisha yang halal, itu satu. Maka semua pekerjaan dan hasilnya menjadi bernilai ibadah. Kemudian di dalam dalam melaksanakan pekerjaan kita ini hendaklah ditambahi dengan nilai-nilai ibadah ghairu mahdhur. Misalnya kita sambil menjaga kantor, begitu ada waktu luang kita baca sholawat. Kalaupun tidak bisa dengan lisan, kita baca sholawat dalam hati, misalnya baca zikir. Ya, ini yang demikian mendapatkan pahala. Misalnya kita sedang di depan komputer ya kita main atau menghidupkan komputer sebagaimana kewajiban kita ya, tapi kita dalam hati berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ini sangat menolong daripada kita hanya memikirkan kehidupan dunia saja. Kalaupun kita misalnya mempunyai rezeki yang lebih, maka kita salurkan kepada fuqara dan masakin, kepada kehidupan
takmirul masjid atau memakmurkan masjid dan yang lain sebagainya. Maka sedikit itu kita harapkan dicatat oleh Allah SWT sebagai kisi-kisi ibadah ghairu mahdha kita, selain yang wajib tadi itu alias ibadah sunnah kita. Ini yang penting untuk diletakkan dalam hati kita. Bahkan kalau kita berjalan atau naik kendaraan, sebelum sampai ke tempat tujuan, kita juga diselingi dengan sholawat, istighfar pada Allah SWT dan lain sebagainya. Kalaupun kita menemukan di tempat kerja kita ini sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak patut di dalam hukum agama, kita katakan ini kurang patut. Misalnya dalam kebersihan, ini suatu ruangan pekerjaan ternyata tidak bersih, maka kita bersih-bersih situ, atau kita mengajak kawan-kawan untuk bersih-bersih di situ. Tujuannya adalah melaksanakan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maka langkah kita bersih-bersih kantor, bersih-bersih tempat pekerjaan, ini juga akan dinilai ibadah. Itulah cara seorang mukmin untuk menambah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hal kemanusiaan, asalkan dengan cara yang benar, dengan niat yang tulus ikhlas, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga pada hadirin dan hadirat, agar kita ini benar-benar di dalam keseharian kita melaksanakan agar tidak sampai menjadi manusia yang rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pada rugi, illal ladzina amanu, kecuali kalau kita beriman, ya, beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah yang hadir ini saya yakin semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berbuat kebaikan apa saja dari kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh kita di dunia. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan juga saling ingat mengingatkan dalam kesabaran untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Kalau ayat ini kita laksanakan di dalam kehidupan dunia, kita berharap mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan apabila kita sudah dipanggil oleh Allah SWT, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita sudah meninggal karena kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka kita kembali kita ini dalam keadaan baik, dalam keadaan diterima, dalam keadaan dihormati oleh Allah SWT, dan ditempatkan di tempat orang-orang yang terhormat, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bapak-bapak, barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.